Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda? Pendengar di manapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Ataupun Anda yang pagi hari ini, siang hari ini sedang dalam masa pemulihan, penyembuhan dari sakit, semoga diberikan kesembuhan, sembuh yang tidak kambuh lagi. Dan pagi ini kami temani aktivitas pagi menjelang siang Anda dengan Nutrisi Keluarga. Ya, baik, di edisi Jumat 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 19 September 2025, ada saya Ali yang akan temani Anda di Nutrisi Keluarga hari ini. Ada apa? Kita akan hadirkan teman-teman dari Yayasan Kakak, Yayasan Kepedulian Anak ya, sudah hadir di studio ini. Kita sapa Ibu Soim Sehariati ST selaku ketua dari Yayasan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Kemudian juga hadirnya Ibu Soim didampingi bersama Mas Yuda Esos ya dari Yayasan Kakak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didekatkan enggak apa mic-nya? Mic-nya ditarik aja. Iya, okay. Gitu. Sehat-sehat ya Mas Yuda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pagi ini kita akan bincang ataupun hadirkan tema sekitar maraknya bullying di sekolah ya. Nah, nanti mendengar bisa bergabung bersama kami di line telepon atau WA di 02716793000. 638-123 ya. 638-123 atau WA di 0811-255-3000. Atau Anda yang menyaksikan via YouTube ya, karena kita juga live di YouTube di akun 102,2 Persada FM, 102,2 Persada FM. Anda bisa tulis chat di komen di chat untuk bergabung bertanya bersama kami. Gimana Ibu Soim? Memang masih marah ya sampai sekarang ini? Iya, kalau ngomongin tentang bullying ya, bullying itu kadang-kala dimaknai menjadi sesuatu yang normal, gitu ya. Dan memang kalau dimaknai menjadi normal, jadi sesuatu normalisasi bullying. Normalisasi, karena sebenarnya bullying itu bagian dari kekerasan, gitu ya. Bagian dari kekerasan sebenarnya, cuman orang-orang banyak yang berpikir akhirnya itu menjadi sebuah hal yang biasa, itu namanya normalisasi gitu ya. Makanya salah satu hal gitu ya yang kita tekankan, bagaimana mulai menekankan bahwa bullying itu menjadi bentuk kekerasan. Jadi bullying itu bukan untuk sebuah lucon-luconan, buat sebuah iseng-isengan gitu ya. Dan kenapa di sekolah gitu ya? Kenapa di sekolah? Karena memang sekolah itu tempat berkumpulnya anak-anak gitu ya, yang tentu saja anak-anak itu dengan berbagai macam tipe, berbagai macam pembawaan, berbagai macam perilaku gitu ya, yang sangat memungkinkan di mana bullying itu bisa terjadi. Nah, begitu. Mungkin saya maknai dulu ya, kalau ngomongin bullying itu ngomongin tentang relasi kuasa gitu ya. Relasi kuasa. Siapa Jadi, yang berkuasa? Nah, siapa yang berkuasa, siapa yang paling jago, siapa yang jagoan, siapa yang paling berdaya gitu ya. Dan dilakukan kepada orang yang tidak punya kuasa gitu ya. Sehingga apa? Sehingga korban memang merasa dirinya itu tidak berani bersuara, tidak berani ngomong seperti itu. Makanya pengertiannya adalah dia dilakukan, ada relasi kuasa dilakukan berulang-ulang, kemudian dengan sengaja dia melakukan. Sengaja ya ini ya. Sengaja, contoh saja ya. Sengaja itu berarti paham yang dilakukan ini adalah paham gitu ya, penindasan. Paham. Ya, entah itu buat lelucon, entah itu buat biar akrab gitu ya. Contoh saja bullying yang paling banyak terjadi adalah memanggil nama anak itu dengan nama orang tuanya. Gitu ya. Banyak ini di sekolah. Oh, banyak. Mungkin kalau orang yang normalisasi bullying, misalkan dia dipanggil ya, bapaknya mungkin namanya Bambang, misalkan begitu ya. Bang. Ya, padahal namanya bukan itu, namanya Yuda misalkan gitu ya, dipanggil gitu ya. Dan ketika anak dipanggil begitu gitu ya,
ada beberapa respon nanti gitu ya. Ada beberapa respon. Dia akan diem aja, dia akan menangis mungkin, tersinggung gitu ya. Ada yang mungkin dia marah gitu ya, membalas kembali. Makanya kemarin ada satu kasus di sekolah itu begitu. Jadi yang lebih kuasa manggil nama orang tuanya, yang tidak punya kuasa bales gitu ya. Tapi kan dia memang lebih bahasanya dia tidak lebih berdaya ya, sehingga dipukulilah si anak itu. Nah, jadilah kasus itu kemudian berproses dihukum. Kenapa? Ya orang tuanya tidak terima gitu kan. Jadi sebenarnya kalau terjadi di sekolah nanti kita akan diskusi apa sih yang harus dilakukan. Bagaimana ketika guru dilapori gitu ya. Ketika guru dilapori apakah dia melakukan sesuatu atau lah kan bapakmu namanya itu. Bukan begitu gitu kan. Karena kalau seperti itu berarti dia istilahnya menormalisasi. Betul. Gitu. Iya. Sekilas namun banyak penjelasannya ya. Mas Yuda ini dari pengalaman mendampingi anak-anak terkait dengan tema kita hari ini, seperti apa bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi di sekolahan ini? Oke, kalau bentuk bullying ya kita banyak sih sebenarnya ya. Tapi kalau kita di tahun 2024 dan 2025 itu kita pernah melakukan riset seperti itu ya. Riset itu kita bekerja sama dengan DP3AP2KB, itu adalah Dinas Pelindungan Anak gitu ya, melalui Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kita melakukan riset itu di SMP itu sekitar 36 sekolah. SMP? Iya, SMP. Terus kemudian ada SMA itu juga ada 10 sekolah, dan yang yang baru ini 2025 itu ada di sekitar 10 sekolah dasar seperti itu. Nah, setelah hasilnya kita rekap seperti itu ya, dan kita analisis, ternyata gitu ya, lebih dari 50% itu anak-anak pernah mengalami yang namanya kekerasan bullying secara verbal, secara omongan seperti itu. Nyambung seperti yang Bu Soim tadi bilang gitu ya, bahwa ada bentuk bunyinya seperti dikatain yang bukan namanya, seperti panggilan orang tua gitu ya. Bahkan ada hal-hal yang bicara kotor gitu ya, anak-anak memanggil dengan bukan sebutan namanya seperti itu. Dan itu adalah yang paling banyak kita temukan. Bayangkan aja 50% lebih gitu yang kita temukan di anak SD, SMP, bahkan SMA seperti itu. Bentuk-bentuknya adalah ya salah satunya paling banyak itu verbal. Ini sebetulnya untuk Yayasan Kakak ini bisa mendampingi atau melakukan pendampingan ini, wilayahnya apakah hanya terbatas di Solo atau melebar kemana ini, Bu? Kalau di pendampingan kita masuknya ada di Solo Raya ya. Solo Raya berarti Subosuko Wonosraten. Iya, Subosuko Wonosraten, benar. Tapi memang kalau untuk pendampingan kita berdasarkan pada pelaporan gitu ya. Apalagi untuk bullying ya, kalau tidak ada pelaporan ya kita tidak masuk. Karena selama ini pelaporan yang kita terima itu satu dari orang tuanya gitu ya. Yang kedua dari anaknya langsung lewat DM seperti itu. Yang ketiga dari sekolahnya. Jadi kalau dari sekolahnya itu biasanya situasinya sudah situasi yang cukup berat dalam tanda kutip itu ya. Cukup berat itu akhirnya sehingga mengundang pihak ketiga. Ya, ada pihak ketiga, ada orang tuanya yang sudah melapor, ada orang yang tidak terima kemudian dia membawa pengacara gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu baru sekolahnya kemudian, tapi ada juga sekolah yang dengan penuh kesadaran, kenapa ya kok banyak kasus? Apa yang harus dilakukan sebelum dia, maksudnya ada pihak ketiga gitu ya. Jadi misalkan kemarin itu ya, kita mendapat pelaporan dari sebuah sekolah. Kenapa ya sekarang anak-anak di sekolah kami itu satu yang lain sering banget saling ejek gitu ya. Tadi memanggil nama orang tuanya. Bahkan ada juga yang sampai seksual gitu ya. Seksual itu jadi salah satu pembiasaan namanya starter ya. Starter itu ya kayak starter motor gitu ya. Jadi terjadi pada laki-laki gitu ya, dipegang tangannya, kemudian kemaluannya itu ditendang gitu ya. Nah, itu terjadi hampir normal di kalangan anak-anak. Si A melakukan ke B melakukan ke C. Jadi itu sebuah pembiasaan, jadi lelucon gitu ya. Jadi lelucon sering terjadi. Nah, kebetulan ada satu anak gitu ya, karena kita bicara gender juga kalau kayak gini. Kalau laki-laki itu kan banyak diajarkan gitu ya, kalau di media sosial itu laki-laki tidak bicara gitu ya. Jadi ketika dia kena kasus seperti itu ya dia diam aja gitu. Karena kebetulan ada satu anak itu yang dia speak up gitu kan, cerita sama orang tuanya gitu ya. Kemudian orang tuanya merasa tidak terima gitu ya. Kemudian
ketika protes ke gurunya gitu ya, kemudian guru itu memberikan satu sanksi gitu ya pada si anak itu, si pelaku itu kita inikan aja, kita sendirikan, isolasi gitu ya, biar dia bahasanya bisa menyadari kesalahannya. Nah, orang tua dari si anak yang melakukan merasa tidak terima juga, kok anak saya diisolasi, kenapa? Ya, terjadi konflik nih antara orang tua, antara guru, antara anak-anak itu sendiri. Nah, si anak juga merasa, wong yang melakukan bukan hanya saya, banyak orang, kenapa saya aja yang dikasih sanksi? Nah, begitu ya. Jadi sampai sebegitunya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau mau masuk ya kita harus menegaskan bahwa starter itu menjadi salah satu bentuk bullying seksual. Itu bisa menjadi salah satu tindakan pidana jika dilakukan. Si pelaku-pelaku sebenarnya juga cukup tertarik ketika dia bilang, oh itu kejahatan ya. Sampai ada yang tanya ke saya, Bunda bisa nggak sih starter itu bikin orang meninggal gitu ya. Karena terjadi di anak SD ya. Starter itu yang kaki di... Betul. Iya, kemudian kakinya menendang gitu ya. Nah, saya sepele aja gitu itu ya. Itu sejak dulu gitu Bu, ada. Ya, dulu ada kan. Sekarang masih banyak. Mereka tidak menyadari bahwa itu akan membawa dampak negatif itu ya, atau bahkan menjadi gangguan kesehatan pada si anak itu. Makanya ketika saya ditanya, Bun boleh nggak nanya apa gitu ya, emang starter itu bisa bikin anaknya meninggal ya, gitu ya. Saya jawab ya bisa aja gitu loh, ya bisa aja. Kan kita tidak tahu gitu ya, bahwa seberapa kenceng kamu menendang, nggak kencang pun sebenarnya itu juga persoalan gitu ya. Jadi kami menegaskannya satu, kita bicara tentang organ tubuh manusia, ada organ tubuh yang namanya privasi. Ketika bicara tentang alat kelamin itu privasi, nggak boleh itu diperlihatkan, nggak boleh itu dipegang, nggak boleh itu ditendang. Itu yang kita tekankan. Sebenarnya ketika anak-anak ditekankan seperti itu, dia belajar, oh kayak gitu bisa meninggal ya gitu ya. Dan ketika meninggal ya dia bisa kena pasal juga gitu ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya menjadi sepele gitu ya zaman dulu, misalkan tadi dibilang itu dari zaman dulu terjadi gitu ya. Kenapa sih gitu ya hal-hal kayak gitu tidak bisa di stop gitu kan? Maksudnya ketika kita masih betul. Itu kan SD. menjadi hal yang biasa gitu loh, menjadi hal yang biasa. Begitu juga di sekolah tersebut, itu kan biasa gitu kan. Makanya sebenarnya kalau ngomongin bullying itu kita denormalisasi. Ada banyak hal gitu ya yang sebenarnya itu adalah sebuah persoalan, jadi tidak boleh yang dibiarkan seperti itu. Iya, karena di satu sisi lain mungkin kurangnya penekanan pemahaman ke siswa atau gimana ya. Jadi si anak-anak yang ini dirasa ini permainan gitu. Betul. Nah, saya tertarik dengan salah satu ini ya. Jadi kalau di Kemendikbudristek, jadi Kemendikbud itu menekankan bahwa sekolah itu ada tiga dosa besar. Ya, 3 dosa besar itu apa? Salah satunya adalah kekerasan seksual. Jadi dianggap sekolah itu belum banyak berperan gitu ya dalam rangka untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang kedua intoleransi, jadi dianggap sekolah kurang bisa menanamkan nilai-nilai bagaimana anak-anak itu menghargai perbedaan. Yang ketiga berkaitan dengan bullying gitu ya, ya tadi seperti normalisasi hal yang biasa begitu. Jadi 3 hal ini sebenarnya yang ditekankan sekarang, bagaimana sekolah mulai berperan gitu ya. Jadi say no gitu ya untuk bullying, zero toleran untuk bullying. Nah nanti hubungannya kalau anak-anak pada lapor nih gitu ya, misalkan Pak Guru saya dipanggil bukan nama saya, nama bapak saya, ya gurunya harus lebih sensitif gitu kan. Oh siapa yang melakukan, bukan lah kan orang tuamu namanya Yukwi toh, memang ada masalah. Nah itu kan itu namanya normalisasi itu begitu gitu ya. Jadi seolah-olah persoalan bagi anak bukan jadi persoalan bagi guru gitu ya. Makanya memang bahasanya harus satu frekuensi dulu. Kalau itu persoalan bagi anak, ya tolonglah yang orang dewasa ini masuk gitu ya, bukan malah bilang kan bapakmu namanya juga itu toh, terus masalahnya apa, misalkan begitu. Itu normalisasi. Yang kedua misalkan Pak Guru saya sering dipukul tiap hari sama ini ya lah, kayak gitu, pukul gentilah kamu lah gitu ya. Itu normalisasi namanya gitu. Terkait dengan ini ya, perbedaan bullying dengan sekedar bercanda itu gimana Mas?
Oke, kalau bullying kan sebenarnya ada ciri-cirinya gitu ya, yang sudah dikatakan tadi Bu Soimah yang pertama tadi. Yang pertama memang tujuannya menyakiti seperti itu. Tujuannya menyakiti. Ya, tujuannya menyakiti. Terus kemudian dilakukan dengan sengaja kayak gitu ya. Terus kemudian dilakukan itu secara berulang dari hari ini, terus kemudian besoknya seperti itu. Dan yang terakhir tadi ya ada relasi kuasa gitu ya. Siapa yang dibully ya pasti yang lemah kayak gitu. Kalau bercanda ya bercanda boleh seperti itu, tapi pasti akan ada batasnya kayak gitu. Gak boleh yang namanya berlebihan. Itu yang kita tekankan ketika melakukan sosialisasi gitu ya ke anak-anak yang ada di sekolah kayak gitu. Mungkin saya menambahkan ya, yang persoalan gojekan atau bercanda, memang ada mitos yang dipercaya bahwa itu bercandaan aja. Nah, justru kita kakak menekankan bahwa nggak ada kekerasan itu untuk bercandaan gitu loh, nggak boleh gitu loh, karena memang ketika bercanda itu menjadi sebuah candaan gitu ya, itu namanya normalisasi begitu. Makanya kalau kita masuk ya, kita banyak masuk di sekolah-sekolah, kita menekankan bahwa kekerasan bukan untuk candaan gitu ya. Bercanda kan lebih banyak banget itu, nggak usah pakai saling mengejek, nggak usah pakai ini gitu loh. Karena ada juga yang bilang di waktu kita sosialisasi, bagaimana kalau kita mengejek tapi teman kita juga tertawa gitu ya, kayaknya dia nggak ada masalah, siapa tahu hati orang gitu ya, kan kita tidak pernah tahu gitu kan, kita tidak pernah tahu ketika apakah orang tersenyum itu artinya dia tidak masalah, apakah orang itu diam saja artinya tidak ada masalah. Nah, nanti kita akan bicara tentang kecenderungan anak ketika menerima kekerasan. Karena memang tipe-tipe anak ketika menerima kekerasan itu responnya beda-beda, begitu. Kalau terkaitnya apakah ada pola tertentu, misalnya bullying lebih banyak terjadi di tingkat usia tertentu atau jenis sekolah tertentu itu, atau ya semuanya bisa terjadi? Ya kalau Mas Yuda tadi ya, Mas Yuda ini bagian riset kalau di kakak ya, situasinya sama gitu ya. Sama, ya. Terjadi pada anak SMP ada, SD banyak, di sekolah SMA yang ada, di sekolah yang karena umum atau religi? Iya, sama aja. Sama aja. Bahkan beberapa ya pengaduan kita itu berasal dari sekolah-sekolah yang berbasis agama. Ada juga gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa ini adalah persoalan sosial gitu ya yang terjadi pada masyarakat kita gitu ya. Bahkan ada kalanya itu ada normalisasi di dalam keluarga. Misalkan nih punya anak 4, yang satu badannya hitam. Nah, dia dipanggil dengan ciri khasnya. Ada kan banyak kan, karena tetangga saya ada, oh siapa sih, oh si Black gitu ya. Sebenarnya namanya bukan itu. Itu pun kita juga nggak tahu apakah sebenarnya anak itu tidak masalah ketika dipanggil seperti itu gitu ya. Badannya kurus ya, itu dipanggil cengkring atau apa kek gitu ya. Jadi memang di tingkat keluarga sendiri normalisasi ini juga yang harus mulai dihapus, karena nanti anak akan belajar, oh boleh ya manggil nama yang bukan sebenarnya itu boleh ya gitu ya. Makanya ada kecenderungan kalau di rumah anak sering dibegitukan gitu ya, di sekolah dia akan menggitukan juga gitu loh, seperti itu. Ya tentunya sebagai kita umat Islam tentunya kan seiring yang disampaikan di Quran Al-Hujurat ayat 11-12 kan kita tidak boleh mengolok-olok orang lain. Jadi kan bisa masuk dari situ juga. Belum tentu orang yang diolok-olok itu belum tentu kita lebih baik dari mereka. Iya, gitu. benar-benar. Gitu ya, lebih bisa. Nah ini menarik karena apa, pemuka agama sebenarnya juga harus juga menyampaikan begitu gitu ya. Karena saya pikir ya pemuka agama itu memegang peranan yang sangat besar gitu ya. Karena tapi dihubungkan dengan persoalan sosial ya. Karena sekarang banyak riset menunjukkan sesama anak suka mengolok-olok, suka mengejek gitu ya. Bagaimana itu juga menjadi salah satu penekanan daripada pemuka agama yang dia punya umat, yang dia lebih mendengarkan mungkin gitu. Jadi beda-beda pendekatannya. Jadi pemuka agama bergerak, guru di sekolah bergerak, orang tua dalam pengasuhan bergerak. Sebenarnya gerakan inilah yang diharapkan bisa menghentikan gitu ya berbagai macam bentuk bullying yang ada di sekitar kita begitu. Ya, menarik sekali tentunya karena nggak pandang usia ya. Terbukti ketika di level taman kanak-kanak gitu, ada yang sampai orang tua memindahkan anaknya ke sekolah lain karena ya sering diganggu, ada yang nakal dan sebagainya. Ini kan bentuk bullying juga, Bu ya. Iya, iya bisa jadi.
Bisa jadi ya, karena memang kalau tadi pertanyaannya di TK apakah bisa terjadi? Oh, sangat bisa gitu ya, karena selama mereka sudah memiliki relasi sosial gitu ya dengan yang lain, ya itu kemungkinan besar gitu ya mereka bisa melakukan bullying pada temannya gitu ya. Kalau tadi di TK apakah itu muncul? Nah, itu pun ada juga pengaduan di kakak yang menyebutkan begitu gitu ya. Jadi kenapa sih anak-anak TK sudah terjadi semacam kayak saling pukul? Oh, dimulai dari apa ya? Tadi dia ngejek aku. Nah, gitu ya. Itu juga menjadi salah satu bentuk. Jikalau ketiga unsur itu ada gitu ya. Karena nanti bisa jadi kalau dia tidak berulang, oh namanya kekerasan psikis. Oh, kalau dia berulang, oh namanya bullying gitu. Faktor apa yang mendominasi bullying ini dari sisi mana, Mas? Sehingga mempengaruhi anak untuk melakukan bullying ini? Oke, kalau dari riset juga ya, yang kemarin kita juga ada beberapa laporan yang kami tangkap, itu salah satunya di faktor keluarga, salah satu. Keluarga? Iya, keluarga. Karena yang namanya anak kan children do gitu ya. Apa yang anak lihat, mereka pasti akan melakukan seperti itu. Itu ada laporannya. Terus kemudian juga media sosial. Ternyata banyak anak-anak sekarang gitu ya yang gadget, ya? Ya benar banget, gadget gitu ya, yang mereka sudah melihat kekerasan dan itu akhirnya dilakukan gitu ya ke temannya kayak gitu. Apalagi mereka sudah yang kalau bahasanya di sekolah itu kan mereka sudah berteman gitu ya, ya mereka akan melakukannya ke temannya kayak gitu, dan menurut mereka ya nggak apa-apa kayak gitu. Dan diperburuk dengan algoritmanya media sosial, ketika satu tontonan dilihat, dia akan direkomendasi dengan hal yang sama. Betul terus. Iya. Makin dalam ya. Iya, betul banget. Kemudian sejauh mana, Mas, dampak bullying bagi korban ini? Oke, kalau dampaknya bisa sangat ini ya, tergantung anaknya juga. Betul, sosial. Secara psikologi juga. Kalau ngomongin psikologi ya pasti akan mengalami trauma gitu ya, dan sama seperti Bu Soim tadi, trauma tiap anak itu beda-beda kayak gitu. Ada yang mungkin ringan gitu ya, bahkan ada yang berat gitu. Dan kita tahu bahkan ketika ada yang berat pun anak bisa, mohon maaf gitu, melakukan bunuh diri kayak gitu. Kalau ngomongin sosial ya mereka pasti akan menjauhkan dirinya gitu, merasa kurang percaya diri gitu ya, kayak tidak dianggap dan lain sebagainya. Itu benar-benar dampaknya sangat luar biasa gitu ya, bullying itu untuk anak-anak kayak gitu. Praktis mengaruhi pada. Kita bisa lihat ya dampaknya itu dari berbagai macam laporan yang ada di kakak. Ada yang anaknya tidak mau sekolah, gitu ya. Antipati banget dia sekolah. Nah, persoalannya ketika ada anak yang tidak mau sekolah, kemudian orang tuanya hanya menyalahkan si anak itu, nah dia bisa menjadi korban yang berulang. Di sekolah dia sudah dibully mungkin, yang membuat dia trauma nggak mau masuk, di rumah dia dimarahi habis-habisan gitu ya. Nah, sebenarnya inilah kalau kita lihat anak kita kenapa tidak mau sekolah, dekati dengan baik, diajak ngobrol apa sebabnya gitu ya. Karena ingat ya, tadi disebutkan korban bullying ini adalah anak-anak yang dia tidak punya kuasa. Jadi kalau toh dia bilang pun dia nggak berani gitu loh. Apalagi kalau sampai diancam, awas ya kamu kalau sampai kamu ngomong-ngomong gitu ya. Jadi memang korban bully itu dalam tanda kutip mereka membutuhkan pertolongan seperti itu. Jadi itu mungkin yang ditekankan. Ada juga mereka yang sampai bahasanya tidak punya teman, dikucilkan, tiap hari sedih gitu ya. Sampai kemarin ada juga korban bullying itu yang sampai dia tidak sadarkan diri di sekolah gitu ya, dibawa ke rumah sakit, kemudian kita gali, oh ternyata memang ada indikasi dia anak itu punya persoalan, anak-anak tahu, dan itu hubungannya dengan cyberbully gitu ya. Ada beberapa fotonya dia yang tersebar gitu ya, sehingga itu menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa gitu kan. Itu juga ada gitu ya. Mungkin tadi yang dibilang Mas Yuda, kita pernah ada satu sekolah yang kena bullying sampai anak itu pengen menjatuhkan diri dari lantai 2 gitu ya. Jadi beda-beda ya, tergantung kalau bahasa kakak itu adalah tingkat resiliensi anak itu. Bagaimana dia bisa menerima kejadian yang menimpa dirinya gitu ya. Makanya salah satu hal yang kita tekankan di sekolah, bagaimana anak-anak itu bisa speak up, bagaimana mereka bisa menjadi anak yang cukup berdaya gitu ya untuk menolak itu gitu ya. Pertama menolak, kedua bagaimana dia bisa karena kalau dia speak up dengan siapapun gitu ya, itu diharapkan akan membawa pertolongan bagi dia sendiri. Makanya nanti dilatih juga, kalau kamu jadi anak yang dipilih teman kamu sebagai teman curhat gitu ya, apa sih yang harus dilakukan begitu. Jadi stopnya itu sampai begitu caranya gitu ya. Kalau dalam bahasa partisipasi anak,
dia sebagai pelopor dan pelapor. Kalau di satu titik di mana anak-anak itu dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan, wah aku juga bingung kok masalahnya kok berat banget. Carilah orang yang dia dalam tanda kutip dianggap bisa menolong. Gurunya, mungkin guru pilih juga guru yang dia friendly ke anak-anak. Karena saya pernah masuk pada korban bullying, justru anak-anak itu antipati sama wali kelasnya. Jadi dia bilang ke saya, Bun boleh nggak nanti kalau masalah ini terjadi saya pilih ngomongnya sama ustadzah ini gitu ya. Saya bilang sama kepala sekolahnya, ya biarkan anak memilih gitu ya. Tidak harus kalau kamu persoalan harus ke wali kelasmu. Siapa tahu wali kelasnya yang punya masalah justru gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang saya tekankan. Oh ini ya Bun ya, dia minta nama ini. Oh iya memang yang ustadzah ini memang orangnya sangat mau mendengar. Nah memang ciri khas itu ya dalam memecahkan persoalan itu mau mendengar dulu. Jadi tidak menyalahkan tapi mendengar dulu persoalannya, mencari tahu apa persoalan dasarnya gitu ya. Baru kemudian dia bisa memberikan informasi, memberikan saran kayak gitu. Ya, menarik sekali obrolan kita pagi hari ini. Kita jeda dulu Ibu dan Mas Yuda ya. Mendengar kita akan ada kembali terkait dengan maraknya bullying di sekolah. Tetap bersama kami di Nutrisi Keluarga. Masih di Nutrisi Keluarga siang hari ini masih ada saya Ali menemani Anda, dan tentunya dari Yayasan Kakak ada Ibu Soim dan Mas Yuda yang bersama kita pagi hari ini terkait dengan maraknya bullying di sekolah ya. Yang ternyata emang hal seperti ini dari kita masih kecil Ibu ya. Sampai sekarang seperti itu. Kemudian terkait dengan hal ini apa ataupun bagaimana cara orang tua mendampingi anak agar berani berbicara jika menjadi korban, atau bagaimana sih tanda-tanda anak yang kena korban bullying ini? Iya, ya ini menjadi hal yang penting ya, karena kalau kita bicara bagaimana caranya gitu ya menekan bullying gitu ya, itu dimulai dari keluarga gitu ya. Iya. Makanya semenjak dari keluarga, nilai-nilai berkaitan dengan zero toleran, kalau bahasa saya itu zero toleran untuk kekerasan itu dimulai dari keluarga. Jadi orang tuanya menjadi contoh, panggillah nama anak dengan nama yang sebenarnya. Kalau ada orang rumah yang memanggil nama anaknya bukan nama sebenarnya, itu diingatkan gitu ya dengan cara yang baik. Kalau dalam bahasa perlindungan anak pakai bahasa yang asertif. Kenapa? Karena anak juga mendengar gitu ya. Namanya bukan itu, tolong kalau manggil ini ya gitu. Karena biasanya mungkin orang tuanya, bapak ibunya sudah menerapkan itu, tapi omnya, kakaknya gitu ya, misalkan adiknya gendut gitu ya, dipanggilnya adalah gendut, nah itu ya. Padahal sebenarnya namanya bukan gendut gitu kan. Sebenarnya orang tua bisa memulai, kak namanya Yuda misalkan, saya contohnya Yuda aja, namanya Yuda bukan gendut. Itu sudah mulai. Kenapa? Anak akan belajar. Oh nggak boleh ya manggil nama yang bukan ciri khas, yang menunjukkan ciri khasnya. Oh nama itu harus dipanggil dengan nama yang sebenarnya. Dia belajar di rumah begitu gitu ya. Dan dia belajar bahwa kalau ada yang begitu itu diingatkannya dengan baik ya. Karena kakak ketika sosialisasi ada hal yang menarik. Kalau kamu gitu ya diejek gitu ya, apa yang kamu lakukan? Saya ejek genti gitu ya. Itu namanya adalah tidak memutus rantai kekerasan. Kalau kamu dipukul temanmu, apa yang dilakukan? Saya pukul balik gitu ya. Kalau saya dipanggil nama orang tua saya yang memanggil dia genti. Jadi sebenarnya cara memecahkan persoalan itu sudah dari rumah, itu dia sudah bisa mulai gitu loh. Kalau orang tuanya bilang, kamu kalau dipanggil gendut, panggil genti, dia hitam, kakak kan hitam. Nah, itu mengajarkan bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan gitu ya. Nah, itu akan terjadi di sekolah yang tadi dibilang gitu ya. Sering banget kalau sosialisasi kita ketika sebenarnya itu skill ya, skill menghadapi kekerasan gitu ya. Skill menghadapi kekerasan itu gitu kan. Kalau kamu dipukul misalkan, tiba-tiba mukul, saya akan datangi, dia akan saya pukul balik. Itu namanya adalah pemecahan persoalan dengan cara yang agresif gitu ya. Apakah itu ada? Banyak. Makanya kenapa kadangkala dari satu kasus akan terjadi tawuran yang luar biasa. Itu berawal dari begitu. Itu bicara tentang skill anak-anak menyelesaikan persoalan. Contohnya gimana ketika seorang anak mendapatkan dipukul seperti itu,
Harusnya bersikap seperti gimana, Bu? Nah, itu ya, nanti sikap bagaimana nanti menyusul. Nah, itu yang pertama, agresif tadi. Yang kedua, ada anak-anak yang menyelesaikan persoalan dengan cara yang permisif. Jadi ketika dipukul, ketika diejek, ya udah diam aja. Ketika ditanya, diam dan nggak berani ngomong. Iya, kamu ngapain? Kok kamu sedih? Nggak apa-apa. Kamu mengalami apa? Enggak kok, Bu. Nah, tanya gurunya, kamu kenapa? Kok kayak sedih? Enggak apa-apa. Itu permisif namanya. Jadi dia memendam diri, dia tidak berani bercerita pada siapapun, sampai rumah sedih pun, misalkan dia sering diejek, tahu-tahu aku nggak mau berangkat sekolah. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau berangkat sekolah? Nggak apa-apa. Itu anak yang permisif. Dia cenderung berdiam diri. Dia menyatakan biar derita itu ada di aku saja, gitu ya. Dia tidak mau berbagi, gitu ya. Nah, yang terakhir itu yang agresif, yang asertif. Itu yang tadi pertanyaannya. Itu seharusnya bagaimana? Itu yang asertif itu. Itulah yang kita kenalkan menjadi salah satu skill anak. Jadi setiap anak itu harus punya keterampilan. Keterampilan bagaimana dia menyelesaikan persoalannya. Kalau dia diejek, ungkapkanlah bahwa saya tidak suka dipanggil begitu. Nama saya misalkan tadi ya, ada dipanggil, saya tidak suka dipanggil begitu. Nama saya itu misalkan Yuda, dia katakan begitu. Artinya orang akan tahu, oh dia nggak suka. Bagaimana kalau itu tetap dilakukan? Nah, kalau tetap dilakukan, dia bisa gitu ya, dia bisa mengadukan itu kepada gurunya. Nah, persoalannya adalah nanti kalau gurunya itu tidak satu frekuensi, gitu loh. Nah, makanya itu jadi persoalan. Misalkan, Bapak guru saya nggak suka, itu saya dipanggil sama orang tuanya. Lah, bapakmu namanya siapa itu? Ya sudah, mau namanya begitu. Itu kan seolah-olah anak punya persoalan dan dia nganggap itu adalah persoalan, tapi gurunya tidak. Makanya kalau di sekolah sekarang gitu ya, di sekolah sekarang diwajibkan semua sekolah punya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Harusnya guru dilatih gitu ya, salah satunya untuk lebih sensitif terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh anak-anak gitu. Iya, dan itu di level paling kecil juga sudah terjadi ya, di anak-anak gitu, di TK-TK gini. Ya, untuk Mas Yuda ini dari Yayasan Kakak, apa yang harusnya dilakukan pihak sekolah untuk mencegah ini? Oke, kalau ngomongin pihak sekolah sebenarnya nggak hanya pihak sekolah saja gitu ya. Kita memang harus hanya pihak sekolah aja. Iya, tapi kita memang harus berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi untuk gimana sih nanganin bullying seperti ini kayak gitu. Ya kemarin gitu ya, dari Dinas Perlindungan Anak gitu ya, kerjasama dengan Dinas Pendidikan, sekolah juga dan kakak gitu ya. Kita kerjasama benar-benar melakukan sosialisasi di situ. Kita melatih gitu ya, kurang lebih 100 anak per sekolah gitu ya. Dan selanjutnya kita melakukan melatih ke 20 anak itu untuk jadikan apa? Untuk jadikan yang seperti Bu Sam tadi bilang 2P, pelopor dan pelapor. Pelopor gitu. Dan pelapor. Benar. Nah, pelopor di sini adalah sebagai contoh yang baik dan tanggap gitu ya terhadap situasi sekitar. Katakanlah tadi misal anak yang akhirnya dia di pojokan, pendiam, nangis gitu ya. Apa yang harus dilakukan Satgas 2P ini gitu ya, si anak-anak ini gitu ya. Kita latih seperti itu. Ya menemani, menghibur, ngajak ngobrol gitu ya. Tanya apa yang terjadi gitu ya, sebagai teman curhat kayak gitu. Dan untuk yang pelapor dan pelapor gitu ya, melaporkan. Ayo kita ajak gitu ya, melaporkan ketika kamu terjadi bullying. Melaporkan ke siapa? Yang paling dekat kan ya guru kayak gitu. Itu yang harus kita lakukan. Kolaborasi itu banyak kayak gitu. Saya mungkin menambahkan ya, dulu saya punya pengalaman gitu ya menangani kasus bullying gitu ya. Jadi si anak ini cyberbully sih, jadi dia tersebar fotonya gitu ya. Kemudian anak-anak itu pada menjauh semua dari anak itu tidak punya teman, bahkan sampai tugas kelompok pun nggak ada yang mau berteman dengan si anak ini gitu ya. Kemudian kami datang ke sekolahnya, kami banyak bercerita dengan korbannya gitu ya, kenapa dia videonya sampai tersebar. Oh, gara-gara dia itu memang sering mendapatkan kekerasan di rumah gitu ya. Kemudian ketika dia bertemu dengan seseorang gitu ya, yang dalam tanda kutip kayak mencintai, kayak menyayangi, dia akan menuruti apapun perkataan dari si anak ini, karena kebetulan dia berkenalnya di dunia online. Nah, yang menarik gitu ya, ketika saya tanya kenapa kok fotonya bisa tersebar, itu melibatkan banyak
orang, ada 4 orang gitu ya. Saya ngobrol lah dengan 4 orang yang punya itu gitu ya. Sebenarnya 4 orang ini adalah ada ketua OSIS-nya juga gitu ya. Kemudian ada juga yang dia orang paling top lah dalam tanda kutip, orang paling top di sekolah itu kan sebenarnya ada gitu ya. Nah, saya tanya sama ketua OSIS-nya, kamu tahu kasus itu terjadi? Iya Bu, gitu ya. Nah itu sebenarnya pelajaran yang kita ambil adalah anak-anak memang kurang bisa sensitif dia. Kalau tadi Mas Yuda mengatakan jadi pelopor dan pelapor, memang butuh penguatan lagi. Bisa nggak kamu ketika kamu begitu kamu tahu gambar dan videonya gitu ya, yang punya siapa aja, dia bisa sebut si A, B, C, D gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Ya saya nggak melakukan apa-apa karena saya juga bingung gitu loh. Nah, kita berikan gitu ya tips pada si anak ini. Kamu itu kan disukai banyak anak di sekolah ini. Kamu adalah anak yang berpengaruh. Jadi kalau kamu memegang gitu ya sesuatu yang bahasanya apa ya? Kunci yang bisa membuat anak itu malu atau apa, atau sesuatu yang tidak sesuai. Karena kalau cyberbully itu kan sebenarnya bisa video, bisa foto. Kalau kamu gitu ya tidak bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri, kamu harus ngobrol dengan gurumu. Guru mana yang paling nyaman kamu ajak ngobrol. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolong temanmu. Itu pertama. Yang kedua, pasca kejadian semua orang pada mengucilkan. Bisa nggak? Kamu kan omonganmu itu sangat, karena di sekolah itu ada anak-anak yang omongannya itu sangat mempengaruhi teman yang lain. Bisa nggak kamu kalau ada pembentukan kelompok, kamu sekelas itu kamu menarik dia di kelompokmu biar dia nggak sendiri, biar nggak tambah stres gitu ya bahasanya. Bisa juga Bu gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya kalau yang dibilang pelopor-pelapor itu. Jadi kalau ada anak yang memang dikucilkan, nggak dapat kelompok, jangan males banget kelompok sama itu gitu ya. Kalau dia orang yang berpengaruh gitu ya, dia bisa, kamu masuk kelompokku aja, nah begitu ya. Dan itu banyak. Itu banyak terjadi di sekolah, korban bullying itu, di mana akhirnya si anak itu malah dikucilkan oleh banyak orang begitu. Sampai segitu apa tidak terdeteksi oleh gurunya ini? Itu terdeteksi, makanya dia melapor ke kami gitu ya. Dia itu gurunya itu ketika melapor kami juga bingung, ini harus ngapain. Karena apa? Karena si anak ini gitu ya videonya tersebar. Saya tanya, kok bisa tersebar Bu? Saya tahu dari si A. Kok si A bisa tahu Bu? Jadi kami datang itu untuk menelusuri sebenarnya kayak apa sih kronologisnya gitu loh. Dan ketika si anak itu bercerita bagaimana situasinya, gurunya baru paham juga gitu kan. Ini anak ini Bu, dia adalah anak korban kekerasan di rumah gitu ya. Anak korban kekerasan itu memang punya kelemahan yang sangat besar untuk dimanfaatkan orang lain yang dia menawarkan dengan berbagai macam rasa sayang, rasa cinta begitu gitu ya. Dan dia menuruti semua yang dikatakan oleh temannya online ini begitu. Jadi kita melihat akar persoalannya, kita melihat apa yang harus dilakukan, terus kemudian gurunya, Mbak Soim nanti gimana ya langkahnya ya, Ibu bisa nggak nanti saya ada beberapa kunci gitu ya, anak yang dia bisa menetralisir situasinya gitu. Misalkan salah satunya siapa yang punya, hapus saat ini juga. Sebenarnya kalau ngomongin tentang cyberbully, yang tahu itu anak-anak mereka sendiri. Jadi siapa sih yang punya video ini misalkan? Dia sebenarnya tahu, cuman persoalannya dia tidak mau membuka diri. Kalau ngomong sama gurunya takut nanti nilainya dikurangi gitu ya, atau dapat hukuman. Tapi kalau dia bergerak sendiri, kamu sekarang bisa nggak nyari siapa yang punya, hapus saat itu juga. Karena apa? Menyebarkan itu juga menjadi salah satu tindakan pidana. Itu juga yang anak-anak harus tahu begitu. Ya, begitu ya. Cukup prihatin ya dengan kondisi seperti ini. Sejauh ini berarti apakah regulasi sekolah di tempat kita ini cukup memadai untuk menangani bullying, Mas? Kalau untuk saat ini gitu ya, sebenarnya sudah cukup baik gitu ya. Tapi ya sekali lagi gitu ya, anak-anaknya kan namanya anak-anak kan anak-anak yang unik gitu ya. Kita nggak bisa untuk menyamaratakan mereka gitu ya. Dan apalagi tadi balik lagi gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut gitu, mulai dari keluarga, kemudian media sosial gitu, yang akhirnya ya kita memang harus berkolaborasi bareng-bareng, kerjasama gitu ya. Yang dikatakan Bu Soim salah satu di dosa pendidikan satu bullying itu tadi, ya kita harus bareng-bareng untuk menangani hal tersebut gitu. Tidak hanya lewat sekolah saja kayak gitu, tapi banyak pihak yang memang harus menangani hal tersebut kayak gitu.
Sementara dari kakak sendiri apa ini program yang nyata untuk menangani bullying utamanya di sekolah ini? Iya, sebenarnya kalau kakak tadi saya nyambung sedikit Mas Yuda tentang bagaimana kapasitas sekolah ya. Yeah. Sebenarnya semua sekolah kalau di Kota Solo itu semuanya sudah punya tim penanganan dan pencegahan kekerasan, sudah punya, semuanya sudah punya. Cuman yang jadi pertanyaan apakah mereka sudah punya kemampuan dalam penanganan? Karena kalau penanganan kasus itu ada kode etik yang harus dilakukan. Pertama tidak boleh menyalahkan korban. Nah itu yang bahasanya sudah ada ruangnya, sudah ada SDM-nya, skillnya apakah itu sudah memenuhi juga. Itu yang saya pengen berkomentar berkaitan dengan kemampuan sekolah gitu ya. Kemudian kalau berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan gitu ya, kakak itu sudah melatih gitu ya banyak sekolah gitu ya, sehingga dia bisa menjadi pelopor dan pelapor itu. Mungkin yang perlu diketahui bersama adalah semua gitu ya, semua kasus kekerasan kuncinya adalah di anak-anak itu. Siapa yang tahu pelakunya, siapa tuh yang korbannya, mereka sangat memahami. Dan kemarin waktu kita melakukan roadshow di sekolah gitu ya, karena kalau bicara bullying itu ada beberapa kondisi ya, ada anak korbannya, ada anak pelakunya, ada anak pembelanya, ada anak pengikutnya gitu ya. Jadi yang pengikut itu misalkan satu bully, oh iya, jadi lelucon. Ada yang tidak membuli tapi ikut tertawa ngakak gitu ya. Nah, itu pengikut. Pengikut itu dia punya peluang besar menjadi pembuli juga gitu ya. Tapi ada anak yang dia Bu jangan dilakukan. Itu kan teman kita. Itu namanya pembela. Dalam satu sekolah dengan jumlah anak yang 500-an, ketika kita tanya siapa gitu ya yang bisa jadi pembela, yang angkat tangan hanya satu, gitu loh. Karena takut diserang balik juga biasanya. Satu kemana balik, tapi si anak itu punya keberanian. Jadi kita pernah di sekolah anak perempuan, saya yang jadi pembela, gitu kan. Kita tanya, kenapa kamu jadi pembela? Kan punya resiko. Nggak apa-apa, saya punya resiko gitu ya. Kalau ada teman yang perlu ditolong. Nah sebenarnya memperbanyak pembela-pembela ini di sekolah itu menjadi strategi gitu ya. Kalau tidak jadi pembela, bagaimana satu pembela tapi pengikutnya banyak? Mungkin saya speak up pertama, oh saya pembela. Mas Yuda mungkin pengikut, oh iya itu nggak boleh, oh itu nggak boleh. Nah sebenarnya itulah yang dibutuhkan. Jadi memperbanyak pembela, memperbanyak pendukung pembela gitu ya, sehingga bagaimana si pembuli itu akan berpikir ulang, oh ternyata sekarang banyak yang bilang menentang kayak gitu. Nah sehingga dia bisa lebih menekan gitu ya berbagai macam kejadian bullying yang ada di sekolah begitu. Kalau kita ngomong bullying nggak habis-habis ya. Nah, iya. Dari dulu sampai sekarang dan kita sampai di penghujung waktu ternyata Ibu dan Mas Yuda ya. Iya. Yang terakhir mungkin bagi berdua pesan penting bagi sekolah, orang tua dan masyarakat untuk menghadapi maraknya bullying dan harapan apa nih yang disampaikan dari Yayasan Kakak terkait dengan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas bullying ini. Iya, mungkin saya dulu ya, Mas Yuda ya. Jadi kalau saya gitu ya menekankan bahwa bullying itu menjadi persoalan bersama gitu ya. Persoalan bersama. Mulailah untuk menekan itu dari rumah gitu ya, dengan memberikan contoh, dengan mengajarkan gitu ya, untuk tidak bertoleransi dengan kekerasan gitu ya. Tapi di sekolah pun guru harus ikut serta gitu ya dalam rangka untuk menekan angka bullying. Yang terakhir anak-anak sendiri harus terlibat aktif gitu ya, sehingga dia bisa melindungi diri mereka sendiri gitu ya. Melindungi diri mereka sendiri dan bagaimana mereka peduli terhadap anak-anak yang lain. Mungkin itu menjadi salah satu hal yang harus ditekankan. Mas Yuda, Oke, kalau aku lebih ke 2P-nya ya, pelopor dan pelapor. Jadi ayo teman-teman semuanya, anak-anak gitu ya, jangan takut, jangan merasa rendah diri, jangan rasa percaya dirinya kurang gitu. Ayo berani speak up gitu ya. Apa yang terjadi kita laporkan gitu ya, dan kita akan menjadi contoh yang baik untuk teman-teman gitu ya, agar kedepannya bullying ini bisa dihapuskan gitu ya, seperti itu sih. Luar biasa obrolan kita pagi hari ini, dan tentunya semoga pendengar bisa menginspirasi pendengar untuk menjadi pelapor dan pelapor. Apa tadi? Pelopor dan pelapor. Iya, pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor. Dan menjadi anak yang asertif ya. Iya. Kalau nggak suka bilang nggak suka. Iya.
kadang ditanyakan juga nggak dilaporkan Bu Guru, nggak juga. Terima kasih Ibu Soim dan Mas Yuda waktunya. Insya Allah banyak manfaatnya bagi pendengar yang menyimak ataupun Anda yang mungkin baru gabung. Bisa diulik lagi di YouTube kami di 102,2 Persada FM. Bisa dilihat dari awal kembali di waktu nyaman Anda untuk menyaksikannya. Terima kasih bersama di lain kesempatan Ibu dan Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dua narasumber kami di Nutrisi Keluarga pagi hari ini dari Yayasan Kakak, Yayasan Kepedulian Anak yang pagi hari ini sudah bincang bersama kita di Nutrisi Keluarga terkait dengan maraknya bullying di sekolah. Semoga menjadikan pelajaran bagi kita, bisa dicatat poin-poin penting untuk pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih atas Anda dan pendengar, janganlah menebar kebaikan karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Saya Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.